Ma'asyiral muslimin, para bapak, saudara sekalian, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini selalu ada dalam taufik hidayah, ridha inayah, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah taala yang Maha Ghafur, betapa tidak di tengah begitu sangat luar biasa ujian keimanan saat ini, di tengah begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji setiap hamba-hambanya, maka para bapak saudara sekalian tetap istiqamah hadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Ini pertanda bapak saudara sekalian adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki ia memperoleh kebaikan dalam hidupnya, maka sudah barang tentu orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk memperdalam ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para bapak saudara yang hadir pada malam hari ini, dengan hadirnya di majlis yang mulia ini tanda, ini bukti insya Allah adalah orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah adalah sinar Islam yang menyinari kehidupan kita. Taufik adalah pertolongan dari Allah untuk mengaplikasikan hidayah tersebut. Orang yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik, tapi yang dapat taufik insya Allah sudah memiliki hidayah. Boleh jadi dia Islam, tapi Islamnya baru tertera di KTP-nya saja. Boleh jadi lahir dalam kondisi Islam, namun amaliyahnya jauh dari ajaran Islam. Karenanya beruntunglah bapak sekalian, ya bapak sekalian, saudara sekalian bisa hadir di majlis ilmu ini. Ini semata-mata sebenarnya adalah rahmat dari Allah. Bisa hadir di sini saya, bapak sekalian, bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita, tapi Allah yang berkeinginan kita hadir pada malam hari ini. Allah yang telah menggerakkan kaki kita, Allah yang telah membuat hati kita ikhlas hadir di majlis ini, menahan capek, kantuk, lelah dan lain sebagainya. Bisa hadir di majlis ini bukan karena kita berkeinginan, tapi Allah yang punya keinginan. Adapun yang tidak hadir pada kesempatan ini bukan dia tidak ingin, tapi Allah yang tidak menginginkan kehadirannya. Tapi Allah yang tidak menginginkan kehadirannya. Bukankah segala sesuatu itu atas kehendak Allah? Ada tiadanya kita di majlis yang mulia ini itu atas kehendak Allah. Bisa hadir kehendak Allah, tidak hadir pun kehendak Allah. Maka bersyukurlah bisa hadir, berarti kita orang-orang yang dikehendaki mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita ini kita kembali membahas kitab Mawaidul Usfuriyah, ya. Kita sampai kepada hadis yang ke-24. Kita sampai kepada hadis yang ke-24. Kitab Mawaidul Usfuriyah ini buah karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhur bi Usfuri. Beliau karang kitab hadis yang berisi 40 hadis yang berisikan tentang etika, tata krama, adab kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama makhluk. Nah, kita sampai kepada hadis yang ke-24. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya sahabat Anas bin Malik telah berkata, idza kana, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, idza kana yaumul qiyamah, apabila tiba saatnya kita berada pada hari kiamat nanti. Kita yakin kiamat bakal terjadi, Pak? Yakin? Percaya akan kiamat? Yakin ya? Harus yakin kiamat pasti terjadi.
Walaupun saat ini kiamat itu hanya cerita dunia yang nyata, tapi ingat akan tiba saatnya nanti dunia tinggal cerita, akhirat yang nyata. Mungkin saat ini cerita-cerita saja, di kubur begini, di surga begini, di neraka begini, di hisab begini, di mizan, di sirat seperti ini. Tapi ingatlah, cerita itu akan menjadi nyata. Justru yang saat ini nyata hanya tinggal cerita nanti ketika kita telah mengalami hari kiamat. Nah, ketika datang hari kiamat, nada munadin akan menyeru seorang penyeru, ainal muraun. Ya, ada yang berseru nanti di hari kiamat, ainal muraun, di mana orang-orang yang riya? Di mana orang-orang yang riya? Siapa itu orang-orang yang riya? Riya itu Bapak, al-amalu li ajlin nas. Beramal dikarenakan ingin mendapatkan penilaian manusia. Itu riya. Bahkan di sini Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad Shahibur Ratib dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, beliau sampaikan di sini, riya itu adalah tolabul manzilati wa ta'dimi indan nas bi amalil akhirah. Orang yang mencari kedudukan, keagungan di sisi manusia dengan melakukan amal akhirat. Saya ulangi, orang yang melakukan suatu perbuatan, ya, dia berharap kedudukan, penilaian dari manusia dengan melakukan amal akhirat. Contohnya seperti apa? Kalladzi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yahujju wa yujahidu wa yaqra'ul Qur'an liya'dimahun nasu lidzalika wa yakramun. Contohnya seperti apa? Orang yang salat, orang yang puasa, orang yang sedekah, orang yang haji, orang yang berjihad, orang yang baca Quran karena tujuannya ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Siapa yang nyangka kan Pak ya? Oh, lagi baca Quran, kita nggak tahu itu. Ternyata di dalam, jauh di lubuk hatinya ini ada tersimpan keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ya Allah, ini yang paling berat ya Pak ya. Nah, nanti di akhir kiamat dipanggil tuh, ainal muraun, mana orang-orang yang dulu di dunia itu riya, wa ainal mukhlisun, mana orang-orang yang dulunya ikhlas beramal karena Allah. Dua golongan manusia yang dipanggil saat itu. Mana orang-orang yang riya, mana orang-orang yang ikhlas. Maka kunu wa hatu a'malakum, berdiri kalian semua dan ambillah hasil amal-amal kalian, ambillah balasan amal-amal kalian masing-masing. Wa khudhu ujurakum min sayyidikum, dan ambillah balasan kalian masing-masing dari tuan kalian masing-masing. Dulu kita salat karena siapa? Ikhlas karena Allah, ambil pahalanya dari Allah. Dulu puasa karena siapa? Karena Allah, ambil pahalanya dari Allah. Dulu baca Quran karena siapa? Karena Allah, ambil pahalanya dari Allah. Haji umrah karena siapa? Karena Allah, ambil. Tapi buat orang yang riya, dulu sholat karena siapa? Karena kepengen diangkat mantu. Ambil sama mertua ente. Boro-boro. Mertua saya juga lagi kesepotan, hampir-hampir nyemplung neraka. Mau ambil apanya? Dulu baca Quran karena siapa? Karena baca Qurannya di kantor nih, lagi baca Quran, pengen dipandang baik sama bosnya, minta soal sama bos. Iya, itu yang kejadian Pak. Jadi dulu ya Allah, waliyadzubillah, yang sekarang nih kita di dunia beramalnya karena hal-hal itu, nanti dibalikin, silakan minta pahalanya sama orang-orang yang dahulu kau berniat karena ingin mendapatkan pujian dia. Ambil. Dan ternyata faktanya tidak ada yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkannya di dunia. Yang ingin dapat pujian, lunas dapat pujian dari manusia. Yang ingin dapat anaknya Pak Haji, dapat anak Pak Haji. Ingin naik jabatan dikarenakan sebagai pegawai teladan soleh, ya luar biasa, naik jabatannya, sudah tunai balasannya. Di akhirat
nonsense. No. Nah, ini yang bakal dialami wal iyadzubillah yang bakal teralami oleh kita semua kalau saat hidup di dunia ini amal kita nyatanya ternyata untuk pujian manusia. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Diambil dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, dikatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang awal permulaan perjalanan amalnya bersinar, maka penghujung perjalanannya pun akan bersinar. Apa maksudnya? Orang yang awalnya ibadahnya, niatnya ikhlas karena Allah, nanti di penghujung perjalanannya di akhirat pun insya Allah akan bersinar kehidupannya. Nah, ini awalnya bersinar, nanti akhirnya bersinar. Awalnya ikhlas, insya Allah nanti di penghujungnya di akhirat nanti kita akan mendapatkan sinar yang terang benderang dalam perjalanan kita menuju akhirat nanti. Amin. Ya. Bahkan di sini kita tahu persis Pak ya, yang namanya riya itu kita sepakati sebagai syirik Pak. Oh begitu ya? Iya. Dalam kitab Al-Jawazir dikatakan, kita pernah ngalami nggak Pak? Mau berbuat baik tapi takut dipuji orang. Pernah ngalami nggak begitu kira-kira ya? Diam semua ini. Jangan-jangan pernah ngalamin semua ini ya. Ada rasa ketika hendak berbuat baik, tapi tiba-tiba ada yang berkata di hati kita, udah jangan deh, nanti dibilang orang dermawan lagi, nanti dibilang orang baik lagi, takut dipuji orang. Sadar nggak sadar, ternyata itu perbuatan sudah masuk kategori riya. Tarakul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan perbuatan baik karena takut dipuji manusia, itu sudah masuk kategori riya. Ya, nggak jadi berbuat baik karena takut dipuji orang, itu sudah riya. Kok bisa begitu? Lah beramal saja belum sudah takut dipuji. Iya, beramal saja belum sudah takut dipuji orang. Ini sudah riya namanya. Wala amalu li adin nasi syirkun. Dan beramal dikarenakan ingin mendapatkan pujian orang lain, itu masuk kategori syirik. Ya Allah, syirik Pak? Apa syirik? Menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan? Menduakan Allah. Ibu di rumah, ibu istri kita di rumah, kalau diduakan gimana perasaannya tuh? Gimana Ustaz? Oh ya. Oh, Masya Allah. Ya. Para wanita saja tidak rela diduakan Pak. Nah ini menduakan Allah. Nah syirik itu orang yang menduakan Allah. Ternyata kita kalau beramal soleh tapi tersimpan di hati, menyelinap ya di hati kita itu, ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya rasa ingin dipuji orang lain, kita sudah masuk kategori syirik. Karena syirik ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Syirkul akbar, syirik yang besar, menyembah pohon, menyembah kuburan, menyembah berhala, syirkul akbar. Syirkul asgor, syirik kecil. Mana syirik kecil? Beramal baik tapi dia juga ingin mendapatkan pujian orang lain. Dia sholat, betul sholat, tapi sholatnya ingin mendapatkan pujian. Dia sedekah, betul sedekah, tapi ingin mendapatkan penilaian orang lain. Itu namanya syirik asgor. Syirik kecil. Nah, syirik kecil itu dibagi dua. Ada yang jali, ada yang khafi. Nah, yang khafi ini Bapak, yang paling sulit kita. Ya, hanya orang yang memiliki kewaspadaan mata batin yang tinggi yang bisa menepis ini. Hanya hamba Allah yang memiliki ketajaman mata batin dalam menilai niatnya, ya, yang bisa terhindar dari syirik khafi ini, dari riya khafi ini. Sadar nggak sadar, ya, mungkin kita pernah mengalami hal ini. Nah, sudah sepatutnya kita mengetahui ini. Mengapa demikian?
karena perbuatan itu ternyata akan membuat kita menjadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Lalu bagaimana dong kalau kita bersikap? Ya sudah, lakukan semuanya karena Allah. Tapi untunglah ya para ulama mengklasifikasikan niat itu setidaknya menjadi 4, Pak. Ikhlas itu ada 4. Ini ikhlas itu 3. Yang satu bukan ikhlas. Ada 3. Kalau kita beramal sesuatu nih, Pak, saya ulang-ulang, mungkin pernah saya sampaikan ya, tapi saya ulang lagi ini. Kalau kita beramal, bersedekah contohnya, lalu kita ingin dengan sedekah itu supaya urusan dunia kita lancar. Contoh, bapak nyantunin anak yatim supaya proyek di kantornya lancar misalkan. Atau bapak sedekah ke duafa supaya apa? Supaya ini bisnis calok tanah meleduk. Nyalok tanah ya, bisa meledak, bisa tembus misalkan. Apakah itu ikhlas? Bersedekah, beramal karena ingin urusan dunianya lancar. Itu kata ulama masih ikhlas. Masih ikhlas, tapi di level yang paling rendah. Karena dia beramal ingin mendapatkan balasan dunia. Tapi dia beramalnya bukan karena ingin dipuji, bukan. Awas, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat orang, tidak. Tapi ingin urusan dunianya, urusan usahanya, rezekinya, rumah tangganya, perusahaannya lancar. Ini masih kategori ikhlas, Pak. Alhamdulillah ini masih ikhlas, walaupun di level yang paling bawah. Nah ini kita naik ke level kedua dulu nih. Ini di level yang paling rendah ini. Naik ke level kedua. Nah ini masih ikhlas. Apa contohnya? Orang yang beramal tujuannya untuk kemaslahatan akhiratnya. Dia udah nggak butuh dunia lagi. Saya sedekah, tujuannya, niatnya supaya selamat di alam kubur. Supaya sedekah saya nanti jadi teman saya di alam kubur, karena saya tahu sedekah saya yang akan menjadi naungan saya nanti di akhirat. Nah orang ini beramal supaya dapat balasan di akhirat. Kalau tadi apa? Dapat balasan di dunia. Yang ini naik satu level. Ingin supaya di dunia dia nggak butuh lagi, dia udah nggak peduli lagi masalah rezeki, masalah usahanya, udah nggak peduli lagi. Tapi dia lebih mempedulikan urusan akhiratnya, supaya bahagia di akhirat, selamat di akhirat. Nah ini masuk di kategori ikhlas di level kedua ke atas. Dan alhamdulillah ulama mengatakan ini masih ikhlas, Pak. Ini masih ikhlas. Nah yang paling tinggi, nah kata tadi orang tua kita ya, ikhlas yang lillahi ta'ala, seperti niat sholat kita. Usalli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah kalimat lillahi ta'ala itu adalah manifestasi bahwasanya salat kita itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin balasan dunia, bukan karena balasan akhirat, tapi karena Allah ta'ala. Karena apanya sih? Karena ridhonya Allah ta'ala. Begini Pak, kalau kita, saya pernah sampaikan, saya ulang lagi nggak apa-apa ya, ada dua tipikal manusia, ada yang mental kuli, ada yang mental abdi. Abdi itu budak Pak ya, budak. Bapak, budak itu kayak barang, dia kerja tapi nggak digaji, cuma dikasih makan aja, bahkan kadang-kadang nggak dikasih makan. Kalau kuli, saya tanya, kalau kuli dia kerja, apa yang diharapkan? Gaji, upah, ya kan? Kalau nggak ada upahnya, mau nggak kira-kira dia? Nggak bakal mau. Kuli soalnya, kuli itu kerja karena emang mencari duit, cari upah, kuli itu. Nah yang kedua abdi namanya, atau budak sahaya. Budak sahaya dia udah nggak peduli lagi dengan gajinya. Bagaimana caranya supaya tuannya senang, dengan harapan mudah-mudahan kalau tuannya senang, dia akan dibebaskan dari perbudakan, dia akan dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya. Makanya dia buat tuannya sesenang mungkin, walaupun tidak digaji, tidak dibayar, yang penting tuannya senang. Nah mental kita ini ada dua Pak, setidaknya ya, yang mudah saja. Mental menghamba kita dua.
Ada mental kuli, ada mental abdi. Yang mental kuli kayak tadi tuh, yang level 1 dan 2 tadi. Ya, kita beramal kenapa tadi? Supaya urusan dunianya lancar, supaya akhiratnya pun selamat. Nah itu nggak apa-apa. Apa itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Itu masih benar. Itu masih ubudiyah di level yang memang mengharapkan balasan, dan itu tidak salah. Itu tidak salah, itu benar. Dan di level yang tertinggi, nah ini tadi yang tadi orang tua kita sampaikan, lillahi ta'ala, yang lillahi ta'ala la yuridu sahibuhu iwadan fid darain, tidak mengharapkan pelakunya balasan dunia dan akhirat, enggak lagi. Kenapa? Yang penting Allah senang, yang penting Allah ridho. Nah ini yang paling tinggi. Nah inilah yang sebenarnya dituntut kita untuk dapat melakukannya. Itu yang dimaksud ilahi ta'ala itu, Pak. Ya. Nah, yang tak boleh yang keempat ini. Yang keempat ini tadi itu al-amal li ajlin nas. Beramalnya bukan karena tujuan di dunianya, bukan karena tujuan di akhiratnya, apalagi lillahi ta'ala, tapi justru beramalnya ada udang di balik batu. Ada udang di balik bakwan. Ya, misalkan. Nah, ini yang tak boleh, Pak ya. Nah, ini yang di yaumil qiyamah nanti akan disudutkan dia, akan dipojokkan dia. Silakan sesuai dengan dulu apa yang kau niatkan, minta dengan tuan-tuanmu itu. Minta dengan dulu kau menghamba kepadanya, kau beramal karenanya, minta kepadanya. Dan Allah tidak mau menjadi pembalas amal-amalnya karena dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, 3 kategori yang tadi saya sebutkan itu, ulama berpendapat, masyhur ulama berpendapat, ini masih di ranah kategori ikhlas, tapi sesuai dengan kadarnya. Tentu kadar yang tertinggi, ikhlas yang tertinggi adalah lillahi ta'ala. Yang di level terendah, limaslahatid dunia. Di level yang pertengahan, limaslahatil akhirah. Dan di level tertinggi, lillahi ta'ala. Bisa dipahami ini, Pak ya? Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wasallam la nasiba li mura'in min a'malihim syai'a. Tidak ada bagian bagi orang-orang yang riya dalam beramal syai'an, sesuatu apapun, illa hasratan, kecuali penyesalan. Wa nadam illa hasratan, kecuali kerugian. Wa nadamatan, dan penyesalan. Wa syaqawatan, dan penderitaan. Ya Allah, jadi jelas orang yang riya 3, dikasih 3 sudah. Hasratan, nadamatan, syaqawatan. Kesedihan, penyesalan, penderitaan. Ya Allah, emang nggak gampang, Pak ya, mengusir itu, karena selalu terselip kadang-kadang ya. Nah, kalau sudah merasa, cepat-cepat buang itu. Tadi saya katakan, bahkan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, wa haddun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hadduha fi ta'ati batinun khafiyun. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya mengatakan, ikut andilnya nafsu di dalam maksiat itu zahirun jaliyun, nampak jelas. Kalau kita maksiat yang sifatnya zahir kan jelas, Pak ya. Apa contohnya? Mencuri kan jelas itu kelihatan. Enggak salat kelihatan juga. Berjudi kelihatan. Ya, mabuk-mabukan kelihatan. Tapi wa hadduha fi ta'ati batinun khafiyun. Nah ini, akan tetapi ikut andilnya hawa nafsu kita di dalam amaliyah yang sifatnya batiniah, di dalam hati, khafiyun, itu sangat samar sekali. Siapa yang menyangka, naudzubillah min dzalik, seseorang yang sedang membaca Al-Quran, terlihat di depan mata kita sedang beribadah, tapi siapa yang mengira di dalam hatinya dia ingin mendapatkan pujian orang lain? Kan gitu, Pak ya? Nggak nampak kan ya? Siapa yang mengira orang yang sedang berzikir dengan begitu luar biasa, tapi ternyata dalam hatinya terselip, tersimpan, terselinap di dalam hatinya keinginan untuk mendapatkan pujian orang lain.
Makanya saking begitu lembutnya dia ini, maka dikatakan di sini batinun khafiyun, tersembunyi sangat samar sekali. Maka wa mudawamatu ma yukhfa sa'bun bila ilajuhu, maka obat yang dirumuskan untuk mengobati penyakit hati ini sangatlah sulit. Kalau bukan karena kesadaran hati kita meyakini bahwasanya amal itu harus karena Allah, maka siapa yang bisa mengobati hati sedangkan penyakitnya hanya kita yang tahu sendiri? Betul nggak Pak? Ria itu kan cuman kita yang tahu kan? Ria itu cuman kita yang tahu bagaimana mengobati penyakit yang sedangkan yang tahu itu hanya orang yang mengalami saja. Dokter itu Pak, apa mengobati pasien berdasarkan apa? Keluhan, diagnosa kan? Tanpa ada diagnosis itu, dokter nggak bisa menentukan penyakit apa ini. Diagnosa kan? Rekam medis dan lain sebagainya kan? Nah, sekarang bagaimana mengobati penyakit yang sedangkan secara fisik saja tidak ada gejalanya? Ya, tidak ada rekam jejaknya. Kenapa? Hanya pelakunya yang mengetahui. Maka oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan bapak-bapak saudara yang hadir pada malam hari ini, mari jangan bosan-bosan untuk mendiagnosa hati kita. Ayo, masing-masing adakan diagnosis hati kita. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kenapa? Karena riya terselip di hati kita. Ayo buru-buru, kalau terselip rasa itu istighfar, minta ampun, buang jauh-jauh, nyatakan kalau itu salah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya Allah. Baik, hadis yang berikutnya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, al-ikhlas. Pendek sekali hadisnya. Ya bani Adam, al-ikhlas. Wahai anak Adam, ikhlaskanlah. Rasul mengulang kata al-ikhlas 2 kali. Al-ikhlas, ikhlaskanlah. Litakid, ini menunjukkan pada penguatan pembicaraan. Kenapa demikian? Kita harus meyakini dari beberapa syarat diterimanya amal, 2 yang paling harus kita lakukan. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin amal diterima, 2 syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas di hati, di hati, sesuai tuntunan secara zahir kita, secara fisik kita. Bagaimanakah Nabi melakukannya? Kita ikuti secara zahir kita. Nah, batinnya ini urusan kita masing-masing, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, yang berikutnya, Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asgar. Nah, ini hadis masyhur sekali. Sesungguhnya yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan terjadi kepada umatku, asyirkul asgar, syirik kecil. Ternyata para sahabat yang mendengar istilah syirik kecil ini, beliau radhiyallahu anhum ajma'in masih terdengar asing dengan kalimat ini. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asgar? Ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Ternyata kalimat syirik asgar ini masih asing. Para sahabat butuh penjelasan. Maka Rasul pun bersabda, qala an-nabiy alaihi salatu wasalam, ar-riya'u yaqulullahu ta'ala lahum yauma yujazil ibad bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum hal tajiduna fihim khaira. Riya itu adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat Allah akan berkata kepada mereka. Ini orang-orang yang nanti di hari kiamat, riya itu adalah nanti orang-orang yang di yaumil qiyamah Allah berkata kepada mereka, idhabu, pergi kalian. Diusir oleh Allah. Idhabu, pergi kalian, alladzina kuntum tura'una lahum, kepada orang-orang yang dahulu kalian bersifat riya kepadanya. Pergilah kalian menghadap orang-orang yang dulu kalian beramal karenanya. Pergilah kepada orang-orang yang dulu kalian beramal karena mengharapkan pujian dari mereka. Maka
hal tajiduna fihim khaira. Nah, ditanya sama Allah, hal tajiduna fihim khaira, apakah kalian akan menemukan dari mereka kebaikan? Tentu tidak akan. Tentu tidak akan. Nah, inilah gambaran orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan, ya Pak, dari sifat-sifat riya ini. Saya berlindung kepada Allah untuk diri saya dan bapak-bapak sekalian, kita semuanya dari sifat riya ini, Bapak sekalian. Ya, karena ini adalah penyakit hati, Pak. Penyakit hati yang harus kita hilangkan. Virus corona memang berbahaya, tapi virus corona hanya menyerang fisik kita. Tapi virus riya ini jauh lebih berbahaya, karena bukan hanya dia menyerang kehidupan kita di dunia, namun nanti di akhirat pun kita akan mengalami kecelakaan yang luar biasa. Jadi sudah seharusnya, ya, bukan hanya virus corona yang kita waspadai, namun virus-virus hati pun harus kita waspadai, karena ini jauh lebih berbahaya daripada virus-virus yang ada saat ini. Virus hati banyak. Nah, salah satu di antaranya adalah ini, virus riya. Kenapa saya katakan virus? Karena dia bisa menjangkit di hati seseorang, bahkan bisa kronis. Kok bisa kronis? Lah, kalau kita beramal selalu mengharap pujian orang, bahkan terang-terangan kita ingin amal kita didengar, dilihat orang lain, bukankah ini adalah suatu perbuatan yang terjangkit penyakit hati kronis di dalam dirinya? Na'udzubillahi min zalik. Nah, inilah betapa bahayanya. Bahkan sebagai penutup daripada perjumpaan kita, saya sebutkan sebuah hadis tentang bagaimanakah kondisi seseorang di hari kiamat nanti kalau dia beramal karena manusia. Dikatakan dalam hadisnya ini, man shoma yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang puasa karena riya, maka dia telah syirik. Wa man shalla yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang salat karena riya, dia juga sudah syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Maka barang siapa yang bersedekah pun karena riya, dia pun sudah syirik. Syirik kecil. Man talabad dunya bi amali akhirah tamasallahu wajhahu. Barang siapa yang menuntut dunia dengan amal akhirat, maka Allah akan hapuskan wajahnya. Apa maksudnya dihapus wajahnya? Allah tidak mau memandangnya. Jauh sana, buang jauh mukamu. Allah tidak mau memandangnya. Dihapus wajahnya artinya apa? Dihilangkan wajahnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau memandang orang itu. Waliyadzubillah. Wa mahaqa dzikrahu, bahkan namanya akan dihapus. Namanya akan dihapus, penyebutan namanya ditiadakan saja. Sebut siapa? Ini riya, orang riya kemari, namanya dihilangkan. Hei kamu yang riya, sini. Sampai bentuk penghinaannya, namanya Allah nggak mau sebutkan. Hei orang riya, kemari. Ketika dihisab, dipanggil dengan perbuatannya. Hei orang-orang yang riya, sini. Nggak disebut namanya. Saking apa? Saking Allah nggak mau nyebut namanya. Wa asbata ismuhu finnar. Nah, ini yang paling parah, ya. Wa iyadzubillah. Dan namanya akan ditetapkan di depan pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup serius ancamannya, Bapak sekalian, ya. Ini perlu sekali, karena bukan hanya tentang ibadah zahir yang harus kita perhatikan, ibadah hati pun ini jauh dan sangat penting sekali. Jangan sampai sholat kita, puasa kita, Quran, sedekah, haji, umroh kita justru tidak bernilai dikarenakan ada penyakit hati dalam diri kita. Na'udzubillahi min zalik. Saya rasa cukup, ya. Sekarang tinggal kita bermuhasabah, ya. Setelah selesai pengajian ini, saya harap kita bersama-sama bermuhasabah diri. Sudah sejauh mana keikhlasan kita dalam beramal, ya. Sudah sejauh mana kita membina hati dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Mari kita istighfar bersama-sama, ya. Istighfar ini untuk kita, untuk dosa-dosa kita yang terasa maupun yang tidak terasa, dosa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, dosa yang lalu maupun yang akan datang, terutama dosa-dosa yang selama ini mungkin kita beramal mengharapkan pujian daripada manusia. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah
الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Doa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian. Semoga di sisa umur yang masih kita miliki hingga saat ini bisa kita perbaikan sebaik mungkin untuk membenahi diri, Pak, ya. Ingat bahwa langkah kaki kita di dunia ini hakikatnya sedang menuju satu kepastian, yaitu kematian. Jadi bertambah umur, hakikatnya jatah hidup di dunia itu berkurang. Jadi ayo manfaatin baik-baik umur kita, jangan disia-siain, karena kita nggak tahu kapan Israel akan memanggil malaikat maut kan datang menjemput. Oleh karena itu pastikan sisa umur kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sebijaksana mungkin untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.